agama dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan agama dapat menjadi perekat bangsa dan memberikan anugerah yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Pendidikan agama juga tidak hanya mengasah kecerdasan spiritual dan menekankan ketaatan pada ajaran agama, tetapi juga membentuk manusia menjadi lebih manusiawi dalam arti berpikir, bersifat, bersikap, dan berpola laku sebagaimana dia itu manusia, sehingga dengannya menghilangkan apa yang disebut fatalisme agama. Sekarang atau hari-hari ini para pengajar dan pendidik bersama para pembelajar atau peserta didik sedang dalam kondisi perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi. Akibat pendidikan nasional, kita juga mengalami perkembangan dan hidup sesuai konteks zaman dan kebutuhan peserta didik. Untuk mengelola pendidikan yang adaptif dan antisipatif sesuai dengan kebutuhan saat ini, terjawab dan dipandang cocok menerapkan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, sederhana, dan ringkas daripada kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa, serta untuk mengejar ketinggalan pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam konteks yang lebih sederhana, para siswa menjadi subjek belajar, bukan menjadi objek belajar atau dipandang sebagai kertas kosong yang siap dicoret oleh para guru atau mereka terkonsep sebagai tabula rasa. Jadi pendekatan kurikulum merdeka adalah student-centered learning. 3 karakter dalam kurikulum merdeka adalah yang pertama, pembelajaran ekstrakurikuler, kedua fokus pada materi esensial, dan ketiga fleksibilitas. Pertama, pembelajaran ekstrakurikuler artinya pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat siswa dan bersumber daya sesuai pendidik. Bersumber daya pada satuan pendidik. Yang kedua, fokus pada materi esensial, itu artinya pembelajaran yang lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Dan fleksibilitas itu artinya guru diberikan ruang dan waktu atau lebih fleksibel melakukan yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Atas latar belakang yang dipaparkan di atas dan beberapa karakter serta tujuan dari kurikulum merdeka, maka perlu kesepahaman bagi para pengajar dan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. KKG merupakan wadah bagi para guru, khususnya guru PAK, untuk meramu pikiran dan menjadi satu paham untuk implementasi kurikulum merdeka demi kemajuan peserta didik yang adalah masa depan bangsa dan gereja. Tujuannya, 1. Mampu memahami konsep dan struktur kurikulum merdeka. 2. Dapat mengenal capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajaran. 3. Mampu menciptakan kelas merdeka belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, sanggup menyiapkan dan menggunakan hasil asesmen dalam kurikulum merdeka. Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah paham dengan baik konsep dan struktur kurikulum merdeka, tahu dan mengenal dengan secara kritis capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajaran, dan dapat menciptakan kelas merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi, siap menggunakan hasil asesmen dalam kurikulum merdeka. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka ini diselenggarakan pada hari ini, Senin 29 Juli sampai dengan
1 Agustus 2024 di beberapa lokasi mengingat banyaknya peserta kegiatan. Lokasi pertama di SD Impres Mekuten 2, Kota Kupang untuk Kecamatan Oibobo dan Kecamatan Kotaraja. Lokasi kedua SD Impres Pasir Panjang, Kota Kupang untuk Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama. Lokasi ketiga SD Impres bertingkat Oipura 4 untuk khusus Kecamatan Molapo. Lokasi keempat di SD Negeri Limbau Sawu, Kota Kupang untuk Kecamatan Alak. Peserta kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka ini diikuti oleh kurang lebih 230 guru, baik guru agama di bawah institusi Kemenak maupun guru agama di Dinas Pendidikan Kota Kupang. Perlu kami sampaikan untuk diketahui oleh semua bahwa narasumber untuk kegiatan ini terdiri dari para pengawas agama Kementerian Agama Kota Kupang dan 4 guru penggerak yang dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama, tempat kegiatan di SD Impres Mekuten 2 yang terdiri dari KKG Kecamatan Oibobo dan KKG Kecamatan Kotaraja yang berlangsung mulai tanggal 29 Juli sampai 30 Juli 2004 jam 8 sampai jam 15. Tim pertama untuk tempat kegiatan di SD Impres bertingkat Oipura 4 yang terdiri dari KKG Kecamatan Malapa dan berlangsung mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2004 dari jam 8 sampai jam 15 WIB. Tim kedua, tempat kegiatan di SD Impres Esapa terdiri dari KKG Pak Kecamatan Kelapa Lima dan KKG Pak Kecamatan Kota Lama berlangsung mulai hari ini 29 Juli sampai dengan 30 Juli dari jam 8 sampai jam 15 WIB. Tim kedua yang tempat kegiatan di SD Nubau Sabu terdiri dari KKG Kecamatan Alak yang berlangsung pada tanggal 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2004 dari jam 8 sampai jam 15 WIB. Biaya untuk penguatan implementasi kurikulum Merdeka ini bersumber dari swadaya KKG Kecamatan masing-masing. Penutup. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui bersama dengan harapan agar sukses menjadi tujuan bersama kita karena kita telah memulai dan akan kita akhiri pada kegiatan ini berlangsung di sekolah kita masing-masing. Afirmasi yang boleh kita bangun untuk kegiatan ini adalah marilah ikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan curiosity atau dalam bahasa kerennya kepo. Dengan demikian kita akan mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada para guru untuk mengikuti kegiatan ini, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menyediakan tempat untuk kegiatan ini. Secara partisipasi dan perhatian Bapak Ibu Saudari sekalian, mari bersama-sama menjadikan kegiatan ini sebagai momentum berharga untuk meningkatkan diri dan mempererat tali persaudaraan kita. Pada kesempatan ini kami juga memohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan penguatan implementasi kurikulum Merdeka dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Panitia yang sudah menyampaikan laporan kegiatan dan Bapak Ibu yang berbahagia.
Selanjutnya kita akan saksikan dengan seksama sambutan dan arahan sekaligus membuka workshop penguatan implementasi kurikulum merdeka kelompok kerja guru pendidikan agama Kristen Kota Kupang tahun 2024. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kota Kupang Bapak Antonius Singarua SAG. Kepada Bapak saya silakan. Salam, selamat pagi, salam rukun dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Agama Kristen. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir dalam acara pembukaan ini. Yang saya hormati para ketua KKG, para guru-guru hebat, singkatnya hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya senang benar boleh bersua muka dengan Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat seperti ini. Sudah sangat lama kita tidak bertatap muka seperti ini, dan ketika menerima undangan untuk membuka kegiatan workshop IKM, saya langsung nyatakan bersedia karena momen-momen seperti ini sangat saya inginkan. Bagaimana saya selaku kepala kantor boleh bertatap muka langsung dengan para guru hebat yang setiap hari bergumul dengan proses pembelajaran agama di sekolah-sekolah, yang setiap hari berusaha mendidik generasi anak-anak kita, masa depan agama, dan juga masa depan bangsa dan negara. Saya memberikan apresiasi yang setulus-tulusnya atas semua dedikasi dan pengabdian yang sudah kita torehkan di sekolah kita masing-masing. Dan sebagai guru, bukan hanya di sekolah, tetapi dedikasi dan pengabdian yang sudah kita tunjukkan kepada masyarakat dan dalam tataran verbal bahasa kita di kantor, masyarakat beragama yang ada di Kota Kupang. Saya menyambut baik gagasan positif yang ditelurkan atau disampaikan oleh pengawas dan kelompok KKG untuk mengadakan workshop IKM. Memang kalau kita secara kritis melihat kegiatan ini, tentu kita akan bertanya, mengapa kita baru adakan workshop sekarang ini, sementara kurikulum ini sudah resmi dicanangkan sejak tahun 2021 yang hampir 3 tahun atau mendekati 4 tahun. Kurikulum ini sudah berjalan di berbagai daerah, berbagai tempat secara nasional, tetapi kita di dalam forum KKG baru mulai mengadakan workshop hari ini dan hari-hari selanjutnya sampai tanggal 1, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Pemikiran kritis ini, Bapak Ibu, menggugah kesadaran kita untuk sungguh-sungguh mengikuti workshop ini. Tidak ada kata terlambat di dalam dunia pendidikan. Karena lebih baik kita terlambat mengetahui daripada kita tidak tahu apa. Ini salah satu prinsip fundamental di dalam lingkup dunia pendidikan yang kita geluti setiap hari. Lebih baik terlambat daripada kita tidak tahu apa. Saya senang benar bahwa di dalam workshop ini kita menghadirkan selain pengawas selaku narasumber, tapi ada juga rekan guru kita yang sudah menjadi guru penggerak.
narasumber berasal dari lingkup kita sendiri, bukan berasal dari luar. Ini bagus di dalam workshop, agar apa? Para guru penggerak dan juga para pengawas sudah memahami seluk-beluk suka duka yang kita hadapi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang ada di sekolah atau di tempat kita masing-masing. Ini penting Bapak Ibu, agar di dalam workshop ini kita tidak berkutat di dalam pemaparan atau berkutat di dalam tataran konseptual semata, tetapi fokus sebagaimana workshop pada umumnya. Kalau workshop, kita akan menghasilkan kertas kerja yang berguna bagi implementasi kurikulum itu di lingkup sekolah atau di tempat kerja kita masing-masing. Ini bukan berarti bahwa saya menisbikan tataran konseptual yang mesti kita pegang sebagai pengetahuan dasar untuk melihat kurikulum merdeka ini secara keseluruhan. Paham dasar tentang kurikulum merdeka mesti kita miliki, Bapak Ibu guru, mesti kita tahu. Kita di dalam refleksi bersama maupun dalam refleksi secara kolektif sebagai guru, apalagi guru agama Kristen, mesti memilahkan secara tepat apa perbedaan kurikulum merdeka ini dan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kalau kita tidak sampai pada pemahaman terkait dengan perbedaan, maka nanti workshop ini sia-sia. Jadi dalam refleksi kita, baik refleksi individu maupun refleksi kita secara kolektif, kita mesti mengetahui lebih dulu apa hakikat dari kurikulum merdeka ini, lalu membuat perbedaan, mana titik letak perbedaan antara kurikulum merdeka ini dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Saya berpikir kurikulum-kurikulum sebelumnya mungkin kita masih dalam tataran sosialisasi, dan ketika kita mulai implementasikan secara sungguh-sungguh di sekolah, pemerintah 2021 mengumumkan kurikulum ini, kurikulum merdeka. Tentu semua kita sudah tahu Bapak Ibu, apakah itu melalui bacaan atau melalui sosialisasi atau melalui seri pengalaman dari guru-guru penggerak terkait dengan kurikulum merdeka, sehingga kita bisa melihat, oh ini letak perbedaan kurikulum merdeka, letak keunggulannya dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Saya terus terang, meski pernah menjadi guru agama seperti Bapak Ibu guru, juga pernah menjadi pengawas pendidikan agama seperti Bapak dan Ibu pengawas ini, pernah juga di struktural sebagai kepala seksi menangan pendidikan, tetapi saya tidak mengikuti secara keseluruhan, saya tidak mengikuti secara detail terkait dengan kurikulum merdeka ini. The Bluetooth device is connected successfully. Nah, ini dia membenarkan pernyataan saya. Bapak ini, bukan berarti saya tidak mengikuti kurikulum ini. Ini sering untuk Bapak Ibu. Semua langkah perubahan di dalam dunia pendidikan mesti kita tahu. Saya meski tidak lagi bergulat secara langsung dengan kurikulum pendidikan, tetapi sejak diumumkan 2021, saya langsung melihat, oh ya, ini letak perbedaan kurikulum ini dengan kurikulum sebelumnya, sehingga Mas Menteri mengumumkan agar kurikulum ini boleh diimplementasikan mulai dari 2021 dan seterusnya. Di mana letak perbedaannya, Bapak Ibu? Dalam refleksi saya pribadi, kurikulum ini luar biasa karena apa? Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita para guru untuk menentukan metode pembelajaran yang jauh lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa yang dipercayakan kepada kita untuk mendidik dan mengajar. Itu kalau saya tidak salah ini. Kalau saya salah, oh itu tidak apa-apa. Nanti ada pengawas dan ada narasumber yang akan meluruskan. Saya melihatnya di situ Bapak Ibu. Memberikan kebebasan kepada kita,
para guru untuk menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif terkait dengan diversifikasi kemampuan para siswa yang kita didik. Itu dari aspek kita para guru, kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan metode yang menurut kita sebagai guru untuk jauh lebih efektif. Sehingga di dalam proses pembelajaran antara guru yang satu dan guru yang lain sangat tergantung dari konteks di mana kita mengajar. Anak-anak di sekolah di sini tentu berbeda metode atau pendekatan jika kita nanti ditempatkan atau dimutasikan ke misalnya anak-anak yang ada di Camplong atau anak-anak kita yang ada di Maulafa. Kenapa? Tantangan yang dihadapi anak-anak berbeda. Dan pendekatan pembelajaran kita, Bapak Ibu, sesuai dengan kurikulum ini, mesti berbeda sesuai dengan kebutuhan anak secara individu. Ini prinsip pertama yang tidak pernah boleh kita lupa, Bapak Ibu, sebagai seorang guru. Dan dalam refleksi saya terkait dengan kurikulum ini, Bapak Ibu, hal yang menarik, yakni apa? Saya membedahnya dari aspek anak-anak. Anak-anak kita tuntut, atau kita latih, atau kita asas keterampilannya. Untuk pertama, memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam kehidupan keseharian setiap hari sebagai seorang anak. Keterampilan sosial seperti apa, Bapak Ibu jauh lebih tahu. Selain keterampilan sosial, anak-anak juga kita didik, kita latih untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Bapak Ibu, berpikir kritis ini penting sekali. Dan kita di level KTG mendidik anak-anak kita yang baru mulai tumbuh, baru mulai belajar. Seperti ini, Bapak Ibu, jangan pernah matikan ruang kreativitas yang dimiliki oleh anak-anak kita di dalam proses pembelajaran. Bukan hanya di kelas, tapi Bapak Ibu, mulai dari di rumah. Saya melihat di sini banyak guru-guru yang masih muda, itu masih punya anak-anak yang kecil. Jika anak-anak mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tidak pernah boleh mematikan keran pertanyaannya dengan sampaikan begini. Stop, jangan tanya yang aneh-aneh. Bahasa itu boleh jadi lumrah, tapi Bapak Ibu, secara tidak sadar, kita telah mematikan keran kreativitas pada anak. Kita telah menutup ruang pada anak untuk berpikir kritis. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Saya di forum kita bertemu dengan guru ini pernah saksikan satu pengalaman saya ketika saya di Atambua, misa ketiga di gereja Atambua itu, gereja Katolik Atambua, misa ketiga itu misa anak-anak. Duduk di belakang saya itu sepasang keluarga dan anak yang masih muda. Sejak Romo masuk, anak itu sudah persoalkan. Romo itu perempuan atau laki-laki? Romo itu kan pasti laki-laki, ya. Saya bilang, ya ini anak ini benar. Karena Romo itu lepas rambutnya panjang. Gondrong dia. Yang selesai misi. Romo itu memimpin misa selalu anak. Mana? Di atas Romo itu apa? Mana? Itu yang tangan terentang ini. Itu Yesus. Lalu kenapa di tangan terentang begitu diri? Sepanjang misa anak itu bertanya. Dan satu yang menurut saya menarik, anak itu sampai pada pertanyaan begini, kenapa dia tidak pakai baju? Sementara ini di depan umum, di gereja, dipersoalkan. Di rumah, mama selalu beritahu saya mau keluar pakai baju. Dan kenapa dia disalib lalu tidak pakai baju? Mamanya tidak bisa menjawab. Pukul dia lalu anak itu kemudian diam. Tapi dia persoalkan tapi, Papa, kenapa itu dia tidak pakai baju? Sepanjang misa. Bapak Ibu, anak-anak
Betapa kritisnya anak-anak. Saya duduk tenang di depan, tetapi kisah ini tidak bisa saya lupa. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjelaskan secara tepat pada anak seusia itu terkait dengan hal-hal yang mereka lihat. Saya mulai bayangkan itu bagaimana kalau kita misalnya di kelas, apakah guru-guru juga memberi ruang untuk anak-anak melakukan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu atau tidak. Tapi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, mengharuskan kita, Bapak Ibu guru, untuk selalu membangkitkan kreativitas dalam diri anak. Kita dorong anak-anak secara individu, secara personal, untuk selalu berpikir kritis. Selalu mempertanyakan, mempersoalkan semua realita yang dihadapi sehari-hari. Dan berpikir kritis ini penting, Bapak Ibu, agar pada saatnya anak itu bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Dan tugas kita guru mendampingi anak-anak itu dengan konsep-konsep yang benar, konsep-konsep yang tepat. Berpikir kritis ini penting, Bapak Ibu, penting sekali. Saya menggiring opini kita semua untuk melihat realita. Kalau kita guru agama, semua kita guru agama, melihat realita, Bapak Ibu. Kita di usia anak-anak berhadapan dengan sekarang, dengan agama, ya seperti ini. Ada Katolik, Kristen, kita yang di Kristen dengan beberapa denominasi. Tapi realitas sosial sekarang tidak lagi, Bapak Ibu. Banyak sekali agama yang baru sekarang ini. Yang tidak mau disebut Islam, tidak mau disebut Kristen, tidak mau disebut Katolik, dan lain sebagainya. Itu ada di sekitar kita. Dengan ajaran yang aneh-aneh. Kompilasi kitabnya itu ada yang dari Injil, ada yang dari Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu dunia nyata yang dihadapi oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau kita guru-guru agama tidak melatih anak-anak kita secara tepat untuk berpikir kritis, memilah apakah ajaran agama itu benar atau salah, maka kita bisa bayangkan apa jadinya anak-anak itu. Bapak Ibu guru, saya minta waktu sedikit lagi untuk berbicara satu aspek yang penting dari kurikulum Merdeka terkait dan bagaimana kewajiban kita para guru untuk selalu mendidik anak kita terkait dengan aspek satu setelah keterampilan tadi, Bapak Ibu, aspek budi pekerti. Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Selain kita guru agama, kita juga guru agama dan guru budi pekerti. Kita bisa lihat realita anak-anak kita sekarang ini, Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh kalau kita guru agama, bagaimana perilaku anak-anak kita. Saya berulang-ulang, kalau ke gereja itu full, anak-anak itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Ini mempertegas bahwa yang saya sampaikan ini penting. Bapak Ibu, saya sering lagi satu. Pengalaman saya kalau ke gereja misalnya, Bapak Ibu, ini terkait dengan aspek yang tidak kalah penting dari kurikulum Merdeka. Bagaimana kita sebagai guru mendidik anak-anak kita untuk memahami budi pekerti secara umum. Ada orang tua yang berdiri di samping mereka. Anak-anak itu belum masuk sekolah. Bapak Ibu guru, jangan ngomong konsep yang terlalu tinggi. Kalau untuk hal-hal yang sederhana seperti ini, kita tidak didik anak-anak kita di sekolah. Kita tidak latih mereka. Mungkin di kelas-kelas dasar, di kelas 1, kelas 2, sesekali kita latih perang ibadat misalnya, Bapak Ibu. Ada sekelompok mungkin anak-anak yang sedang duduk ibadah, lalu mungkin satu dua anak berperan sebagai orang tua yang terlambat masuk ke gereja. Dan kita lihat reaksi anak-anak. Kita para guru harus didik anak-anak kita. Kalau ada orang tua yang masuk terlambat, ada ibu hamil, tidak ada kursi lagi, kita anak-anak berdiri.
Saya kecil dulu, masih SD, dididik seperti itu. Dan itu saya buat sampai sekarang. Tapi anak-anak kita, Bapak Ibu lihat, itu seolah tidak ada masalah. Saya pertanyakan bagaimana metode pendidikan budi pekerti agama kita di sekolah. Kalau kita masih melihat anak-anak seperti itu. Bapak Ibu, saya sengaja mengangkat contoh ini agar kita tidak terjebak dalam pelajaran agama yang menekankan konsep semata, konsep-konsep teologis atau konsep-konsep biblis, lalu melupakan hal-hal yang lebih praktis terkait dengan pendidikan budi pekerti yang mesti dimiliki, keterampilan dasar yang mesti dimiliki oleh anak-anak didik kita. Dan hal kecil seperti yang saya contohkan tadi, Bapak. Kalau masih ada anak yang seperti itu, kita para guru boleh menepuk dada bahwa saya mesti mengubah metode pembelajaran saya. Lebih banyak melatih peran agar anak-anak menghadapi realitas sesungguhnya. Kalau sekarang mungkin saya tidak bisa beri contoh di kendaraan umum, bus, dan lain sebagainya, karena kita rata-rata sudah punya kendaraan pribadi. Tapi saya beri contoh realita yang saya saksikan, saya alami tiap hari Minggu kalau saya ke gereja. Ke gereja full, bagaimana orang tua yang terlambat. Ibu hamil, ibu tuh, atau dia berdiri, dan anak-anak kita tidak ada beban. Anak-anak kita selesai yang paling besar. Dia tidak akan berdiri, dia duduk, tidak ada beban. Terhadap orang tua di samping dia yang berdiri sepanjang iman. Ini Bapak Ibu satu dua gagasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk membuka wawasan kita melihat perbedaan fundamental antara kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya. Dan sebagai pimpinan saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, dalam nada imperatif menggugah proses pembelajaran kita yang sesuai dengan kurikulum Merdeka lebih kepada 3 hal yang saya utamakan tadi. Saya sekali lagi pada kesempatan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KKG yang sudah mengambil inisiatif untuk mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini, kegiatan workshop ini benar-benar efektif untuk menambah wawasan kita dan memperkuat keterampilan kita untuk mengimplementasikan IKN di sekolah kita masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Ibu pengawas yang mendampingi para guru kita selama ini. Terima kasih dan penghargaan untuk Bapak Ibu guru penggerak selaku narasumber utama di dalam workshop ini. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Kepala Sekolah di tempat kita menyelenggarakan workshop masing-masing yang sudah menyediakan fasilitas yang lengkap agar workshop ini dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Last but not least, terima kasih untuk Kepala Seksi Pendidikan Kristen yang selama ini sudah mendorong para guru kita untuk mengabdikan diri sebagai guru agama Kristen secara baik dan secara benar di sekolah dan di masyarakat. Akhirnya, atas izin kita semua dan sambil memohon doa dan berkat dari Allah Tuhan yang Maha Esa, saya nyatakan kegiatan workshop IKN di lingkup KKG se-Kota Kupang dinyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya minta kita berikan aplaus yang luar biasa untuk menambah semangat kita hari ini. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Kupang, Bapak Antonius Narua SID yang sudah menyampaikan sambutan serta arahannya dan juga membuka kegiatan workshop kita pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan
kita akan naikkan melalui doa. Dan di dalam doa ini juga kita terselip satu acara yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru hebat di tempat ini, yaitu acara perayaan ulang tahun dari Bapak Kepala. Baik, surprise yang sudah disediakan. Sebelumnya mari kita menyanyi satu lagu. Oh sudah? Oke, baik. Saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri. Oke, silakan Bapak maju ke depan. Kita sama-sama menyanyikan satu lagu Panjang Umurnya. 1, 2, 3. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Sehat badannya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Baik, silakan Bapak tiup lilinnya, kita nyanyi sama-sama. Tiup lilin, tiup lilin. Hidup dunia sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun, Bapak, panjang umur diberkati Tuhan selalu. Baik, nanti kita akan potong kuenya. Saya persilakan Bapak, silakan duduk kembali. Setelah ini baru kita kasih ucapan. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Baiklah, saya baru dibisik juga. Ada satu bingkisan dari Kadir, panitia yang ada. Saya minta untuk bingkisannya dibawa ke depan dan Ibu Diaya akan mengambil. Selamat ulang tahun Bapak. Kami sangat senang Bapak bisa membuka kegiatan kami hari ini dan rasa syukur kami memberikan kenang-kenangan. Kenang-kenangan ini tidak berupa yang bagus-bagus, tapi saya membawa sebuah tanaman. Kiranya tanaman ini bisa membuat suasana di ruangan kantor atau di bawah rumah menjadikan suasana yang indah dan kiranya dipelihara seperti memelihara kami di kantor. Bapak Ibu Guru hebat. Kita akan memulai dengan workshop kita. Sebelumnya itu kita akan mulai dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Helmina Simasi STH. Pada ini waktu dan kesempatan sesi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa, dan izinkanlah saya untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan agama Kristen. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh ada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih yang tak terhingga
kepadamu ya Tuhan. Oleh karena atas cinta, kasih, dan pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, di hari ini Tuhan boleh membawa kami, para pelayan-Mu, untuk ada di tempat ini dari dua kecamatan, Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Oyobogo. Yang boleh ada di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang bermartabat bagi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pendidik. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami memulai dan menyerahkan semua itu dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa hadir bersama kami, menolong dan memberkati kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, baik itu para pemateri, kami sebagai peserta, bahkan panitia yang bekerja untuk melancarkan kegiatan ini. Tuhan berkati kami semua, berikan kami hikmat kesehatan yang cukup, agar kami dengan sehat kuat untuk melaksanakan kegiatan hari ini sampai pada besok hari. Biar semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di hari yang martabat ini juga kami mau bersyukur bersama-sama atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami sekalian. Lebih khusus ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena atas ulang tahun yang Tuhan berikan kepada Bapak Kepala Kantor. Kami sungguh percaya bahwa usia setahun yang hamba-Mu dapatkan bukan oleh karena kuat dan hebatnya, semata-mata oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, biarlah berkat kesehatan Tuhan terus berikan kepada hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala kantor, semua yang dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati pula hamba-Mu bersama keluarga di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami kembalikan akan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam kami mengikuti kegiatan ini. Biarlah boleh berjalan dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik oleh karena tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Jauhkan akan kami dari segala macam mara bahaya, kuasa-kuasa yang sakit, penyakit, maut, kecelakaan sekalipun. Tuhan, singkirkan daripada kami. Biarlah kuasa kemuliaan Tuhan menaungi akan kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberikan telinga pengasihan untuk mendengarkan doa kami pagi ini. Kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Gembala Agung yang setia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu kita dalam doa pembukaan. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara ini, yaitu snack pagi. Ya, baik. Sambil snack pagi disiapkan, kita akan foto bersama. Saya minta Bapak Kepala untuk mengambil tempat di depan bersama Bapak Kepala Seksi dan Bapak Ibu Pengawas bersama Bapak Kepala Sekolah untuk kita sama-sama berfoto di depan. Ketua KKD Kecamatan untuk maju di depan. Dan juga Bapak Ibu Guru, nanti setelah ini karena tempat di depan agak kurang, jadi ya kita dua sesi, kita bagi dalam beberapa sesi foto.
Ya, bebas. Baik, saya minta Bapak Ibu narasumber untuk maju ke depan dan mengambil foto bersama. Bapak Ibu narasumber untuk bisa mengambil tempat di depan. Ini kameranya banyak. Oke, Bapak, Ibu Guru, jangan dulu beralih dari tempat. Saya minta Bapak untuk menghadap ke depan. Untuk kita akan foto bersama. Jadi Bapak Ibu Guru silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Ibu narasumber tetap di depan. Mari Ibu.